Apa ada yang pernah dengar tentang suatu stereotip yang berkembang di masyarakat umum? Kalau perempuan yang tidak memiliki generasi itu tidak dapat berdedikasi untuk umat. Kira-kira setelah mendengarnya, pernyataan ini benar adanya atau hanya stereotip belaka ya? Bagi perempuan, mencetak keturunan atau generasi itu memang merupakan suatu kesempatan emas untuk berdedikasi pada umat. Tapi, sayangnya, gak semua perempuan diberi kesempatan ini. Maka, Allah telah memberi kita seorang teladan mulia yang memecahkan stereotip ini. Ialah Aisyah radhiyallahu anha dengan kisah-kisahnya yang menakjubkan dan inspiratif. Dimulai dari asal-usul keluarganya. Nah, Aisyah radhiyallahu anha terlahir dari keluarga mulia. Ia adalah putri dari sahabat terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan wanita bernama Ummu Ruman. Ayah dan ibunya merupakan orang terkemuka saat itu di kalangan masyarakat Arab, dan keduanya sama-sama berasal dari suku Quraisy. Bukan hanya itu, nasab ayahnya bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada kakek ke-7, sedangkan nasab dari jalur ibunya bertemu pada kakek ke-12. Aisyah radhiyallahu anha lahir dalam keadaan Islam karena kedua orang tuanya sudah masuk Islam sebelum kelahirannya. Ayahnya menjadi orang pertama yang mempercayai kabar Isra Mi'raj ketika tidak ada yang mempercayai Rasulullah. Bahkan ibunya pun juga tergolong orang-orang yang paling awal masuk Islam. Tanda-tanda kecerdasan Aisyah radhiyallahu anha sudah tampak sejak masih masa kanak-kanak. Nah, hal ini tergambar pada banyak hadis yang membuktikan kecerdasan dan keluasan pemahaman Aisyah radhiyallahu anha tentang persoalan-persoalan agama sedari usia dini. Anak-anak kecil pada umumnya cenderung tidak memiliki perhatian terhadap apapun. Bahkan mereka tidak merasa perlu untuk memikirkan sesuatu. Hal seperti itu biasanya terus terjadi hingga mereka berusia 7-8 tahun. Akan tetapi, Aisyah radhiyallahu anha bukan anak kecil biasa. Ia bisa mengingat dengan baik apa yang terjadi pada masa kecilnya, termasuk hadis-hadis yang didengarnya dari Rasulullah SAW. Bahkan bukan hanya mendengar, ia juga memahami hadis-hadis itu, meriwayatkan dan menarik kesimpulan darinya. Lalu, Aisyah dinikahkan dengan Rasulullah SAW atas perintah Allah Azza wa Jalla melalui mimpi pada umur 9 tahun. Di hati Rasulullah SAW, Aisyah memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Namun, cinta Rasulullah SAW tidak hanya tumbuh oleh waktu, melainkan Aisyah radhiyallahu anha juga merupakan sosok istri yang sangat ideal sampai ajal menjemput di pangkuannya. Walaupun di dalam pernikahannya ia tidak dikaruniai seorang anak, tetapi hal itu tidak mengurangi kemuliaan Aisyah. Ia tetap bersyukur kepada Allah. Aisyah menjalani kehidupan rumah tangga yang sederhana dan jauh sekali dari kenikmatan-kenikmatan yang bersifat duniawi. Bahkan sepeninggal Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha mengambil banyak peran penting dalam membimbing umat Islam. Bentuk bimbingan yang dilakukan Aisyah dengan mengajar, memberi fatwa hukum atas berbagai persoalan yang belum didapatkan jalan keluarnya, serta memberikan pengarahan kepada umat agar senantiasa berbuat baik sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam upayanya membimbing umat, ia tidak pernah lengah sedikit pun dari tugas ini, kapanpun dan dimanapun ia berada. Dari serangkaian keutamaan dan dedikasi Aisyah radhiyallahu anha untuk umat yang dijabarkan, kita dapat mengambil banyak ibrah. Salah satunya dengan keutamaannya menjadikannya pantas untuk dijadikan tolak ukur ideal dan teladan bagi perempuan sepanjang masa. Dan dengan kisahnya yang inspiratif menjadikan bukti bahwa dengan tidak memiliki generasi bukanlah halangan untuk mengambil peran penting dalam kemajuan peradaban dan mengukir nama dalam sejarah umat manusia. Wallahu a'lam.